Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi, NIM 0606 12 820 25046 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan kali ini. Semoga kita diberikan keselamatan serta kelancaran dalam melakukan pembelajaran kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada hakikat, prinsip-prinsip dan fungsi evaluasi pembelajaran, serta ada taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Di video kali ini juga kita ada kisi-kisi soal dan beberapa contoh soal dari kisi-kisi soal yang telah kita buat. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan siswa itu mempunyai karakter disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hakikat, prinsip-prinsip, taksonomi Bloom, keterampilan berpikir kritis, dan fungsi dari evaluasi pembelajaran ini. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan hakikat, prinsip-prinsip, taksonomi Bloom, keterampilan berpikir kritis, dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Ya baiklah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini, sekarang kita akan memasuki materi inti yang diawali dengan materi hakikat pada evaluasi pembelajaran. Pada dasarnya, hakikat evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Pengukuran alat tes ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan perhitungan angka dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Ya baiklah, materi selanjutnya ialah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada kontinuitas, artinya sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Yang kedua itu ada komprehensif, artinya sebagai guru memang tidak hanya dituntut bagaimana siswa itu bisa memahami sebuah materi. Guru juga dituntut bagaimana bisa membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif di kehidupannya. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar dari siswa. Yang ketiga itu ada kooperatif. Sejatinya, proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Mengapa? Karena ini bertujuan supaya seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai atas kerjasama yang dilakukan. Yang keempat itu ada objektif, artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Jika siswa tersebut mendapat nilai yang kurang baik, berarti harus dimasukkan nilai tersebut dengan pemberian catatan untuk memotivasi siswa dan pemberitahuan kepada orang tua. Dan yang kelima itu ada praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis, yang artinya kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian
yang mudah digunakan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru yang lain. Ya baiklah, materi selanjutnya ini adalah fungsi dari evaluasi pembelajaran. Fungsi dari evaluasi pembelajaran ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat juga difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Oke, baiklah. Di slide sebelumnya tadi kita sudah membahas materi mengenai hakikat, prinsip-prinsip, serta fungsi dari evaluasi pembelajaran. Di slide selanjutnya ini kita akan memasuki materi apa sih itu taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Sejarah taksonomi Bloom berawal ketika di awal tahun 1950-an pada konferensi Asosiasi Psikologi Amerika. Bloom dan kawan-kawan mengungkapkan hasil risetnya bahwa evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, presentasi terbanyak butir soal yang diajukan hanya bersifat hafalan. Kemudian pada tahun 2021 direvisi oleh Caldwell dan para ahli aliran kognitivisme. Hasil revisi ini yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan kata kerja. Bisa kita lihat ini ada tabel perbandingan taksonomi Bloom dan revisinya ranah kognitif. Taksonomi Bloom yang kata kerjanya pengetahuan setelah direvisi menjadi mengingat, pemahaman menjadi memahami, penerapan menjadi mengaplikasikan, analisis menjadi menganalisis, sintesis menjadi mengevaluasi, dan evaluasi menjadi mengkreasi. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3 domain tersebut penting dalam pembelajaran, namun domain kognitif seperti pada penjelasan di atas lebih banyak digunakan. Adapun Bloom atau taksonomi Bloom versi revisi, jenis pengetahuan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada fakta. Fakta itu informasi yang menunjukkan fenomena dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada konseptual. Konseptual termasuk kategori, struktur, dan teori. Yang ketiga itu ada prosedur. Bagaimana kita menggunakan teknik dan metode yang spesifik dan waktu penggunaannya. Yang keempat itu ada metakognitif, strategi keputusan, pengetahuan diri, dan thinking about thinking. Dari 4 jenis pengetahuan kemudian dibagi menjadi 6 tingkat pembelajaran. Pada revisi taksonomi Bloom ini, setiap tingkatan lebih menunjukkan kata kerja aktif untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang bertahan pada tingkat pengetahuan yang lebih rendah ini. Adapun kata kerja revisi taksonomi Bloom diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengingat. Pada tingkat ini, peserta didik itu mungkin mengetahui terminologi kunci untuk subjek tertentu, fakta dan angka yang relevan, sistem atau teori yang telah dikembangkan orang lain. Yang kedua itu ada memahami. Orang tahu lebih banyak tentang apa sebenarnya arti dari informasi tersebut. Yang ketiga itu ada menerapkan. Pada tingkatan ini, pengetahuan digunakan dengan cara baru dan diterapkan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Yang keempat itu ada menganalisis. Pada tingkatan ini, menganalisis melibatkan pemecahan informasi menjadi beberapa bagian untuk memeriksa secara individu dan untuk melihat bagaimana informasi tersebut berhubungan satu dengan yang lain. Yang kelima itu ada mengevaluasi. Pada tingkatan ini, mengevaluasi itu membuat orang membuat penilaian tentang apa yang telah mereka temukan sejauh ini.
Pada tingkatan ini memungkinkan mereka untuk membuat rekomendasi atau menyarankan ide-ide yang inovatif. Dan yang keenam itu ada membuat. Pada tingkat akhir ini, orang dapat mengatur ulang informasi yang dimiliki, kemudian menggabungkan dengan informasi yang didapatkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pengajar atau penyusun program pelatihan itu dapat menggunakan kata kerja operasional dari taksonomi Bloom ini untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai taksonomi Bloom. Di slide ini kita akan membahas apa sih itu keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan dalam menggunakan nalar pada tingkat tertinggi untuk berpikir secara jelas dan rasional tentang apa yang dikerjakan atau apa yang dipercayai. Konsep dan prinsip dalam berpikir kritis adalah menganalisis, menilai, dan mengembangkan pemikiran. Dengan kata lain, seorang pemikir kritis mampu membuat pemikiran mereka sendiri dalam hal akurasi, presisi, kejelasan, relevansi, kedalaman, signifikansi, logika, dan keadilan. Adapun 5 cara untuk meningkatkan pemahaman tentang berpikir kritis. Yang pertama itu rumuskan masalah dengan jelas dan tepat untuk menemukan masalah yang utama. Yang kedua itu kumpulkanlah dan kaji informasi yang relevan. Yang ketiga, buat kesimpulan dan solusi yang masuk akal dan mengujinya untuk memverifikasi atau memastikan bahwa solusi yang tepat telah tercapai. Yang keempat, tetap membuka pikiran untuk menemukan alternatif solusi lainnya. Dan yang kelima, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk menemukan solusi dari masalah yang kompleks. Selain itu, untuk melatih pemikiran kritis yang baik, kamu perlu menerapkan rasa ingin tahu dan kreativitas. Langkah strategisnya, cari apapun yang mungkin mendukung gagasan yang menyanggah ide kamu. Selain itu, pertimbangkan sumber informasi dan jumlah sumber dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai taksonomi Bloom dan apa itu keterampilan berpikir kritis. Di slide selanjutnya ini kita akan ada kisi-kisi soal dan contoh soal. Kisi-kisi soal ini kita mengambil satuan pendidikan SMP Negeri 1 Martapura. Ada mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan kelas 7 semester 1, dan jumlah soal ada 4 pilihan ganda dan 1 uraian. Oke, baiklah, ini ada tabel dari kisi-kisi soal yang telah kita buat. Di sini ada kompetisi dasar, ada IPK, ada materi pokok, ada indikator soal, ada level, ada bentuk soal dan nomor soal. Di kompetensi dasar ini bisa memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Nah, di IPK ini yang pertama, siswa mampu memahami atau mengklasifikasikan bagian tubuh yang digunakan dengan benar dalam bermain sepak bola. Yang kedua ini, siswa mampu mengilustrasikan cara melakukan salah satu gerak dasar menendang yang baik dan benar. Yang ketiga itu, siswa mampu mengilustrasikan cara melakukan salah satu gerak dasar menahan bola yang baik dan benar. Dan yang keempat itu, siswa mampu mengilustrasikan cara melakukan salah satu gerak dasar mengumpan atau mengoper bola yang baik dan benar. Yang kelima itu, siswa mampu menulis pengertian dan cara memainkan permainan sepak bola. Materi yang kita ambil ini adalah materi permainan sepak bola. Di indikator soal ini, yang pertama itu, siswa mampu memahami atau mengklasifikasikan bagian tubuh yang digunakan yang benar dalam permainan sepak bola. Yang kedua itu, disajikan data sehingga siswa itu mampu mengilustrasikan cara melakukan salah satu gerak dasar menendang yang baik dan benar. Yang ketiga, disajikan juga data sehingga siswa mampu mengilustrasikan cara melakukan salah satu gerak dasar menahan bola yang baik dan benar. Yang keempat ini juga kita sajikan data sehingga siswa mampu mengilustrasikan cara melakukan salah satu gerak dasar
mengumpan atau mengoper bola yang baik dan benar. Dan yang kelima ini disajikan data sehingga siswa itu mampu menulis pengertian dan cara memainkan permainan sepak bola tersebut. Untuk soal pertama itu level 1, soal kedua itu level 3, soal ketiga level 3, soal keempat level 3, dan soal yang kelima itu adalah level 4. Untuk bentuk soalnya, untuk soal pertama sampai soal keempat itu adalah pilihan ganda, dan soal yang kelima itu adalah uraian. Oke, baiklah, itulah tadi tabel dari kisi-kisi soal yang telah kita buat. Di slide selanjutnya ini sudah ada bentuk-bentuk soal atau soal pilihan ganda dan satu esai, 1 sampai 4 pilihan ganda, dan soal kelima itu adalah esai. Bisa kita lihat, ini adalah contoh soal dari kisi-kisi yang telah kita buat dari tabel di atas tadi. Tak terasa kita sudah mencapai penghujung materi. Sekian pembelajaran kita mengenai hakikat, prinsip-prinsip, serta fungsi evaluasi pembelajaran, dan apa itu taksonomi Bloom, keterampilan berpikir kritis. Dan kita juga sudah membahas kisi-kisi soal yang telah kita buat, dan ada juga contoh-contoh dari kisi-kisi yang telah kita buat. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tetap semangat untuk terus belajar, tetap jaga kesehatan. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.